Halo, Tuh. baca. Baca. Sekarang gini, Baca. sekarang kalau Baca. misalnya saya bisa baca, Baca. bagaimana? Bacot Bapak, binatang kau. Kau binatang bukan manusia. Bapak kalau Binatang mau kau. turun pakai Tahu cara nggak? yang elegan, Binatang bermarwah, kau. nggak usah dengan cara. Salam saudaraku, kemarin ketika saya lagi scroll-scroll buka TikTok gitu ya, kebetulan ada muncul Komal, salah satu polemikus Islam. Sepertinya dia ini baru ya di TikTok ya, dan masih satu golongan juga ini kayaknya dengan Juma dan kroni-kroninya ya. Dan di dalam Komal itu dia sempat membahas salah satu ayat di dalam Alkitab. Kemudian dia mempertanyakan ayat itu kepada orang Kristen, siapa yang bisa jawab silakan masuk. Dan sudah ada beberapa orang Kristen yang masuk dan menjawab, tetapi sepertinya jawabannya kurang memuaskan teman-teman. Oleh karena itu saya pun tergerak akhirnya untuk masuk ke Komalnya dan memberikan jawaban, sehingga terjadilah seperti yang ada di dalam video berikut ini. Bapak Risan, lanjut. Oke, tadi saya sempat mengikuti beberapa poin ke belakang ini, mulai dari yang tadi pembahasan mengenai Roma berapa dari 14 ayat 9 ya? Benar? Ya, Yang katanya supaya menjadi Tuhan ya. Ya, jadi menurut ayat itu, tadi Menurut saya Bapak atau menurut ayat itu? enggak, menurut apa yang kalian tafsirkan dari menurut ayat itu? Tidak ada yang menafsirkan, Pak. Tidak ada yang menafsirkan. Iya, kalau begitu saya tanya. Menurut ayat itu apa? Yang mau kalian tanyakan itu apa? Tentang apa? Penyebabnya Yesus mati, jelas dikatakan di ayat itu penyebab Yesusnya mati. Penyebab Yesus jadi Tuhan itu harus mati dulu. Oke, kita boleh tampilkan ayatnya nggak di situ supaya kita bisa Ikro, Bang. Ikro. Itu, Bang. Ya, Ikro. saya baca ya. Saya baca ya. Silakan baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian hanya membaca ini secara literal atau kalian sudah melihat teks aslinya? Teks aslinya Bapak, teks aslinya seperti apa, Pak? Oke, berarti belum lihat ya. Berarti kalian belum tahu ya. Oke, boleh dibuka juga di situ supaya kita bisa lihat teks aslinya, nanti saya Ya, silakan terang. Bapak bacakan teks aslinya, Pak. Enggak, dibuka di situ supaya nanti kalian bisa baca juga, supaya jangan saya dibilang ngarang gitu. Iya udah baca aja Pak. Ya udah baca aja, Bang. Silakan. Aman kok. Ini Komal Muslim, Pak. Data secara terminologi kata interlinear. Nanti akan saya tunjukkan. Buka aja sabda paralel. Roma 14 bisa ayat open 9 cam. paralel. Bapak bisa open cam? Kenapa mesti harus open cam? Jangan Untuk Pak, melihatkan jangan data, Pak. Pak. Nanti akan dilihat Pak, jangan Pak. Ibu Nggak ini paham. biar Ibu saya juga nggak bicara. paham maksudnya open cam itu untuk menunjukkan data. Aduh, Nggak, saya gua cuma sama pakai teman-teman HP gitu. satu. Oh, Saya kalau cuma sekedar pakai data HP. silakan Pak, tapi wajah jangan Pak. Ini kan saya tidak persiapan karena kebetulan tadi dengar kalian ngoceh tentang Roma 14 ayat 9. Ngoceh. Coba keluarkan bacot Bapak dengan kata-kata bahwasanya ini salah, yang lebih benar itu teks original. Silakan, Pak. Ya, makanya Keluarkan karena bacot Bapak. kalian bertanya tentang ayat ini, kalian bisa Silakan. tampilkan ayat di situ. Kenapa Ini nggak bisa salah tidak saya tanya? Ini benar Makanya. atau salah? Benar. Ini benar. Lantas Iya. apa bedanya dengan teks original dengan ini? Kalau ini benar atau salah? Makanya tunjukkan dulu supaya saya terangkan pelan-pelan dan kalian Silakan mengerti. terangkan. Ini Silakan lucu. terangkan langsung. Bagaimana saya mau jadi menerangkan kalau teks aslinya tidak akan paparkan di situ? Bapak baru Kalau ikut diskusi congor ya. Kok jadi Anda kewajiban kami? mengatakan, Kok jadi kami kami yang jadi mengatakan kayak begini, berkewajiban? silahkan congor Anda jelaskan apa yang Anda ingin jelaskan, kita dengarkan. Iya lucu Gini nih loh, Bapak. Kok gini. jadi kewajiban Oke, kita? oke. Padahal Kasih dia saya yang menyangga. kesempatan bicara. Kalian satu-satu kalau bicara, jangan satu ngomong Coba, satu ngomong. Bang Jeru biar gua aja, Gini. Coba lihat. Dia Kalian salah. kalian bisa tampilkan itu teks. Enggak bisa, silahkan tidak- Anda jelaskan. Enggak, gini loh, maksud saya gini. Enggak Kalian bisa, silakan enggak. Anda jelaskan. Oke. Congor. Kalau kalian memang tidak mau belajar, tidak mau saya terangkan berdasarkan teks originalnya. Kenapa Anda saya- tidak mau membahas teks originalnya? Ya,
Bagaimana? Ya, ada tidak perbedaan antara penerjemahan dengan teks original? Ada tidak perbedaannya? Ada dong, karena dari teks originalnya kita akan Berarti ini mengerti salah. akar katanya. Bukan Berarti ini salah. Selama Enggak, saya ini enggak yang Anda bilang baca salah. ini salah. Jadi kami Gini. selama ini salah. Betul? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan Teks dulu. originalnya Saya begini tidak jelaskan. penerjemahannya? Iya betul sih, betul sih. Penerjemahannya benar, tapi kan dari sini kita nggak bisa Kalau mengambil. penerjemahannya benar, silakan jelaskan ini. Oke, saya jelaskan. Pak, sudah Pak, jelaskan aja Pak. Ya, Udah nggak jelaskan apa-apa ya. Pak, jelaskan. Sekarang gini, Nah, jelaskan. kalian mengerti nggak? Kalian mengerti nggak Enggak. ketika ketika dikatakan supaya ia menjadi Tuhan, itu pakai kata supaya itu bentuknya apa? Bentuknya apa dalam tuh? Supaya itu bentuknya apa? Ada bentuknya emang kata supaya. Setahu saya Ada. supaya itu Maka ada SEU pengertian Pak secara global. ya supaya. Nah, inilah kalian Nah. karena kalau cuma modal terjemahan. Modal Makanya penting terjemahan. belajar. Silakan. Makanya Silakan. penting. Gak apa-apa Bang. Jadi Gak apa-apa gitu. Bang Jeru, biarkan dia. Supaya itu kan supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan di sini itu pakai bentuk aorist aktif. Always Tahu aktif. aorist? Iya. Kamu tahu aorist gak? Enggak. Waduh, kayak pantas kamu ngawur. Ya, berarti ini Makanya kalau salah. kamu Intinya nggak ini ngerti, salah. Ini bukan salah. Tapi kalau Oke, kita ingin terus yang belajar mana yang benar? Bible, Yang mana kalau benar? kita ingin belajar Bible, kita perlu membedah katanya supaya kita makin paham. Oke. Siap. Ketika Anda mengatakan membedah kata, sekarang Anda sok-sokan kembali ke original teks, hilangkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam biblosmu, habis itu kamu pakai teks original. Simple kan? Loh, kok kamu yang ngatur jadinya? Loh, kok yang ngatur? Kok kamu yang ngatur? Loh, Kalau Anda kami berusaha mau mengatur-ngatur terjemahan. bahwasanya kami tidak. Bang, kenyataan yang Anda tidak bisa terima adalah di mana Ya. seluruh Kristen-Kristen cabang POC yang ada di Indonesia ini adalah memahami teks original atau penerjemahan. Saya tanya. Memang penerjemahan, Macet. tetapi di dalam memahami secara Tetapi utuh, Anda kita doang perlu sendiri yang paham belajar. teks original, Bung. Loh, sekarang saya Ada tanya, berapa Al-Quran banyak diterjemahkan Kristen nggak? cabang POC yang paham Sekarang teks saya original? tanya. Oke, sekarang Hah? saya tanya, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak? Diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi kami mempelajari yang namanya ilmu Nahwu Sorof. Ya udah, saya juga mempelajari secara teks original. Teks originalnya seperti apa? Apakah ini salah? Loh, itu nggak salah karena itu sudah diterjemahkan Terus ke apa dalam lagi, bahasa bro? Indonesia. Kenapa Apa kita lagi? perlu mengetahui teks originalnya supaya kita Berapa ribu memahami kosakata yang ada di bahasanya itu mengenai tadi? akar dari- Ini Nggak, bahasa sekarang apa? gini, Teks artinya- originalnya bahasa artinya apa? Kalau kalian tidak mau mendengar keterangan saya berdasarkan teks original, kalian itu memang nggak. Blunder sendiri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ayat itu tetapi selalu saja dipotong, bahkan ketika saya meminta host untuk menunjukkan teks originalnya di layar ya, secara interlinear agar saya bisa menjelaskan dan orang lain yang menonton bisa melihat, tetapi mereka nggak mau menampilkan dan menyuruh saya saja yang menampilkan. Padahal saya sudah katakan bahwa saya hanya pakai satu HP saat itu. Jadi karena memang bukan dalam mode berdebat, teman-teman. Karena waktu itu kebetulan saya lagi nyantai aja gitu pegang HP. Ya, jadi memang mereka ini sepertinya nggak berani menampilkan teks original yang saya minta, teman-teman ya, supaya saya nggak punya kesempatan untuk menjawab dan menjelaskan. Oleh karena itu saya akan menampilkan dan menjawabnya di sini saja ya teman-teman. Jadi saya akan menjawab menggunakan metode eksegesis kata ya. Orang yang kuliah teologi pasti diajarkan metode eksegesis kata seperti ini teman-teman. Oke, jadi dalam original teks Roma 14 ayat 9 ini khususnya kita fokus di kalimat supaya ia menjadi Tuhan. Bukan berarti Yesus itu harus mati dulu baru menjadi Tuhan atau baru menjadi Tuhan pada saat itu gitu. Tentu saja ini ngawur dan sesat teman-teman. Karena kalau kita bedah kata Tuhan atau dalam bahasa aslinya di sini adalah kureo, kata ini merupakan kata kerja, verb ya. Bentuk tense-nya itu adalah aorist, teman-teman. Aorist aktif, subjungtif, orang ketiga tunggal. Jadi pemakaian kata aorist itu adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Yunani yang menunjukkan suatu tindakan tanpa menunjukkan apakah tindakan tersebut sudah selesai, berlanjut, atau diulang. Aorist biasanya digunakan untuk menggambarkan kejadian atau kondisi di masa lalu atau pada masa yang lampau. Dan karena kata ini
merupakan aorist aktif subjungtif, maka ini sedang menjelaskan bahwa suatu peristiwa lampau dan itu sifatnya aktif pada saat ini dan pada saat yang akan datang pula. Jadi dalam pemakaian bentuk kata ini sebenarnya original teksnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan sejak dulu pada masa yang lampau dan itu berlaku sampai saat ini bahkan selama-lamanya, makanya memakai bentuk kata aorist aktif subjungtif teman-teman. Itulah kenapa Yesus juga pernah berkata bahwa ia adalah Alfa dan Omega dan sebelum Abraham ada dia sudah ada katanya. Karena Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Ia sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Hanya saja eksistensinya di dunia atau di bumi itu baru ada sejak Yesus inkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia kira-kira pada tahun 6 atau 4 sebelum Masehi. Jadi ketika dikatakan dalam ayat ini supaya Yesus menjadi Tuhan, bukan berarti pada waktu itu ia baru menjadi Tuhan. Karena kalau peristiwanya baru terjadi saat itu, harusnya tidak memakai bentuk kata aorist, tetapi memakai bentuk kata present. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk menjelaskan seperti ini teman-teman. Ya tapi namanya polemikus ya, mereka selalu potong-potong saya berbicara. Bahkan mereka juga nggak mau menerima jawaban yang saya mau kemukakan teman-teman. Bahkan mereka malah sibuk mengalihkan ke pertanyaan-pertanyaan lain dan nggak mau fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Dari teks originalnya, kata supaya menjadi Tuhan itu dalam bentuk aorist subjuktif aktif yang sudah berlaku pada masa lampau. Dan itu tidak terbatas. Lo aorist itu bentuk Ini masa namanya lampau. apa? bisa Ini belajar bahasa namanya Indonesia penjelasan lagi, maksa. Lo kok penjelasan maksa? Itu karena kamu maksa. nggak ngerti. Kamu tahu nggak belajar paham lagi kan? bahasa Kamu Indonesia. Teruskan Pak, Lanjut. teruskan Pak. Silakan lanjut. Katanya Belajar mau lagi bahasa Indonesia, Pak. penjelasan. Belajar Tapi kamu berbahasa biar Indonesia. saya jelaskan, kamu nggak Iya, mau. lanjutin. Artinya Udah. kalian bukan mau mencari kebenaran. Ini udah tapi lanjut, kalian lanjut Pak, lanjut. mau bertanya-tanya cuma sekedar supaya mau menyesatkan orang. Pak, Iya, Bapak udah kelihatannya lanjut, Pak, ahli nih, Pak. lanjut. Silahkan memakai bahasa teks original, lalu jelaskan aktif atau pasif atau Iya, apalah itu makanya penjelasan saya- Anda. Silahkan. Nah, itu bisa ditampilkan. Kenapa nggak Nah, dari ini udah tadi? cari sama beliau. Nah, Udah, silakan- nggak usah ngomong silakan apa, baca, masalah silakan aktif baca. lampu Bro, atau jelas mencret nih. lah atau apalah itu terserah Ambil lah. dari Baca. paralelnya, bro. Ambil dari paralel atau dari Bible Hub supaya di situ jelas. Ya, sudah Bentuk Anda katanya baca jelas. dulu. Supaya Kita bentuk uji katanya verifikasi jelas. dulu. Dengar dulu, Enggak, kalau dengar di situ dulu. kan Di dia nggak setiap dengar ditampilkan. dulu. Kalau di situ kan nggak ada setiap tampilan. Nanti dengar dikira saya dulu. ngarang. Di- Ujilah secara sehat. Halo, gitu. halo, baca. Baca. Sekarang gini. Baca. Sekarang kalau Baca. misalnya saya bisa baca, Baca. bagaimana? Kami akan Udah, mendengarkanmu menjelaskan Banyak tentang apa bacot yang kau. kamu tahu tentang ilmumu. Silahkan Turunin baca. aja udah. Orang belum selesai menjelaskan pengertian Udah, dari udah, supaya udah. menjadi Tuhan, ini sudah minta baca. Ini Baca begini. dulu. Nanti Udah, setelah Pak. saya Pak. baca, Tadi kamu lari minta lagi tadi. ke sana, Bapak lari lagi ke kalau sini. mau turun, Habis itu tantrum turunlah ngomong dengan kotor. dengar dulu Baju Bapak. binatang, Bapak, binatang kau binatang bukan manusia. Bapak kalau Binatang mau kau. turun pakai Tahu cara nggak? yang elegan, bermarwah, Binatang kau. nggak usah dengan cara bohong-bohong. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana kapasitas para polemikus Islam ini ya. Ujung-ujungnya menghujat dan berbahasa kotor, berbahasa binatang, teman-teman ya. Padahal saya hanya dalam ranah menjawab pertanyaan mereka tentang Bible loh ya. Tentang Bible saya sendiri nih. Apalagi kalau saya bahas Quran, bisa-bisa tantrum mereka berjemaah. Heran ya, kok bisa diskusi ranah agama tetapi malah menunjukkan kelakuan seperti orang-orang yang gak beragama dan gak beradab, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat diskusi-diskusinya orang-orang ateis, mereka itu malah jauh lebih terhormat, jauh lebih beradab dan sopan dibanding manusia-manusia yang ada di Komal ini. Ini si Rashid ini dan manusia-manusia yang ada di Komalnya pada waktu itu, mungkin mereka nggak tahu siapa yang dihadapi dalam video itu. Karena saya kan nggak open cam ya, dan saya juga jarang sih muncul di TikTok. Kebetulan aja pada waktu itu. Sehingga dia sesuka hatinya menghina, berkata kotor ya, dan juga menghujat saya. Jujur ya teman-teman, saya penasaran ini dengan manusia bermulut kotor satu ini ya, si Rashid ini ya. Kalau dari bicaranya kayak orang Medan ya teman-teman. Tapi nggak tahu ya apakah orang Medan atau tidak, saya juga kurang tahu. Dan kebetulan saya juga orang Sumatera. Kalau memang sama-sama kita orang Sumatera ya, kira-kira kalau berhadapan muka secara langsung, berani nggak dia ya kira-kira menghujat saya seperti itu? Atau hanya karena di sosmed aja dia begitu? Karena banyak sekarang bocil-bocil gak tahu adab, koar-koar di sosmed, tapi begitu ketemu di kehidupan nyata seperti sayur basi teman-teman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.